Halo kawan semua, selamat datang di channel Temi yang Keren. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita seorang kakek yang selalu dihina di desanya. Tapi ternyata kakek itu adalah, penasaran kan dengan ceritanya? Mari kita langsung ke cerita selengkapnya. Di ujung kota Juang, terdapat sebuah desa yang sangat asri, berbagai tanaman dan pepohonan tampak masih terjaga kelestariannya, membuat desa ini sangat sejuk ketika kita melintasi desa itu. Tepat di ujung desa itu terdapat sebuah rumah kecil yang hanya beratapkan daun rumbia dan berdindingkan anyaman bambu membuat rumah itu terlihat sangat berbeda dari rumah-rumah pada umumnya di desa itu. Iya, itu adalah tempat tinggal kakek Ulam. Kakek Ulam kini tinggal seorang diri di rumah itu, setelah istri kakek Ulam meninggal dunia tepat 2 tahun yang lalu. Kakek Ulam sangat ramah dan penyabar, walaupun sering mendapat kata-kata kasar dari warga, karena kakek Ulam tidak pernah terlihat melakukan sholat berjamaah di masjid di desa itu. Tetapi kakek Ulam selalu menyebar senyuman pada semua warga. Di desa itu memang hampir semua warga adalah pemeluk agama yang taat, jadi ketika mereka melihat kakek Ulam tidak pernah terlihat sholat berjamaah bersama mereka, mereka langsung tidak senang dengan kakek Ulam. Dasar kakek tua bangka, sudah bau tanah, bukannya beribadah malah masih mengejar dunia. Ucap Pak Arif seorang ketua RT sekaligus pengurus masjid, yang ketika melihat kakek ular lewat di depan masjid langsung mengucapkan kata-kata yang sangat tidak enak didengar. Itulah yang didengar oleh Malik, seorang pemuda yang juga menjadi anggota pengurus masjid di desa itu. Malik sebenarnya tidak suka dengan warga yang sering menghina, mencaci, dengan kata-kata kasar kepada kakek Ulam. Diam-diam Malik selalu memperhatikan kakek Ulam. Malik merasakan ada aura yang dirasakannya setiap kali melihat dan berpapasan dengan kakek Ulam. Malik melihat kepribadian kakek Ulam sangat baik, dia tidak pernah marah dan tidak pernah membalas sikap warga yang tidak baik kepadanya, malah dia selalu tersenyum saat dihina-hina. Aku rasa kakek ini bukan orang sembarangan, aku merasakan ada aura kehangatan dan kesejukan apabila melihat kakek ini, ucap Malik dalam hatinya. Kakek Ulam setiap paginya bekerja sebagai kuli angkut di pasar tradisional yang kebetulan dekat dengan desa tempat tinggalnya. Kakek Ulam selalu membantu para pembeli untuk mengangkatkan barang belanjaan mereka ke mobil, becak, dan sepeda motor. Kakek Ulam tidak pernah mematok tarif dari jasa angkutnya itu, cukup memberi seikhlasnya saja sudah cukup buat kakek Ulam. Sikap inilah yang membuat kakek Ulam banyak disenangi oleh para pedagang dan pembeli di pasar itu. Pada hari Minggu, ada sebuah mobil yang terlihat sangat mahal melintas memasuki desa itu. Ketika sampai di sebuah warung yang kebetulan ada beberapa warga yang lagi mengobrol di warung itu. Maaf Pak, saya boleh numpang bertanya? Kami dari kota Siur, kami kesini mau ke rumah kakek Ulam, boleh tahu di mana rumah kakek Ulam? Seketika warga di warung itu terdiam sejenak mendengar nama kakek Ulam. Oh kakek Ulam? Rumah beliau ada di ujung desa ini Pak, sahut salah satu warga. Kalau boleh tahu, ada urusan apa ya ke rumah kakek Ulam? Tanya warga penasaran. Ini, saya mau membawa ibu dan istri saya berobat ke tempat kakek Ulam. Hah? Berobat? Tampak warga desa yang di warung itu terkejut. Lalu mereka saling pandang satu sama lain, apakah tidak salah orang Pak? Setahu kami, kakek Ulam ini tidak pernah terlihat mengobati orang di desa ini, sahut warga tidak percaya. Tidak Pak, kami tidak salah orang, kami disuruh oleh seorang Habib untuk mendatangi kakek Ulam yang ada di desa ini. Saya ini sudah ke sana kemari membawa ibu dan istri saya berobat, tapi tidak pernah sembuh, dan kami bertemu seorang Habib itu di salah satu kota, saat kami istirahat di masjid sekaligus, kami melakukan sholat zuhur. Habib itu menanyakan kami mau kemana, lalu saya jawab kami habis dari tempat berobat untuk ibu dan istri saya, lalu saya sedikit bercerita tentang usaha kami berobat ke sana kemari untuk kesembuhan ibu dan istri saya. Lalu Habib itu memberitahu kami alamat kakek Ulam, dan kami disuruh untuk berobat dengannya.
Kami juga tidak sempat menanyakan ada hubungan apa Habib itu dengan kakek Ulam, sehingga beliau menyarankan kami berobat ke sana. Mendengar itu, semua warga yang berada di warung itu mengerutkan kening mereka. Setahu mereka, kakek Ulam kerjaannya hanya keluyuran di pasar, bagaimana mau mengobati orang, beribadah salat di masjid aja tidak pernah. Mereka pun melihat mobil itu berlalu, meninggalkan 1000 pertanyaan di kepala mereka tentang kakek Ulam. Berita tentang kedatangan orang kota yang datang berobat kepada kakek Ulam seketika tersebar luas di desa. Banyak yang mencibir kakek Ulam, bahkan ada yang menyebut kakek Ulam mungkin seorang dukun, dan banyak dari warga sependapat bahwa kakek Ulam adalah dukun. Pendapat ini didukung karena kakek Ulam tidak pernah melakukan sholat berjamaah di desa itu. Malik yang mendengar itu, hanya menggelengkan kepalanya, karena fitnah kepada kakek Ulam makin tidak masuk akal, kata Malik di dalam hatinya. Setelah kedatangan orang pertama yang berobat kepada kakek Ulam, kini hampir setiap hari banyak orang dari luar kota berdatangan menuju kediaman kakek Ulam. Melihat itu, Malik semakin yakin kakek Ulam adalah bukan kakek biasa, melainkan kakek yang memiliki kemuliaan. Tapi pendapat Malik itu berbeda dengan warga desa. Mereka menganggap kakek Ulam adalah dukun yang membuka praktek pengobatan di desa mereka. Banyak warga yang geram bahkan berniat untuk mengusir kakek Ulam dari desa itu. Mereka takut desa mereka akan mendapat musibah jika praktek perdukunan kakek Ulam masih dilanjutkan. Berbeda dengan warga lainnya, Malik justru ingin mengenal kakek Ulam lebih dekat lagi. Malik pun memberanikan diri berkunjung ke rumah kakek Ulam. Assalamualaikum, ucap salam dari Malik. Waalaikumsalam, terdengar suara yang lembut dari dalam rumah. Tak lama pintu pun terbuka. Kakek Ulam pun menyambut Malik dengan senyuman. Maaf saya mengganggu kakek, kata Malik. Oh, tidak apa-apa nak, kakek tidak merasa diganggu, ucap kakek Ulam sambil tersenyum. Mereka pun asik mengobrol di sebuah bangku di samping rumah kakek Ulam. Di atas bangku itu terdapat rimbunan daun pohon yang membuat tempat duduk itu sangat sejuk sekali. Saya lihat banyak orang luar kota yang berkunjung ke tempat kakek ini, celetuk Malik. Iya anak, orang-orang itu ke sini ada yang meminta kesembuhan penyakitnya, ada yang meminta penglaris untuk usahanya, ada juga meminta supaya dapat keturunan, dan ada juga meminta supaya bisa menjadi pemimpin kepala daerah di kota sebelah, ucap kakek Ulam. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Kakek heran juga, kenapa mereka datang kepada kakek. Kakek ini tidak memiliki ilmu untuk pengobatan dan sebagainya, jadi kakek hanya bisa mendoakan apa yang mereka minta. Mudah-mudahan terkabul, ucap kakek Ulam tersenyum sambil menatap ke arah langit. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara azan dari masjid menandakan sudah memasuki waktu sholat asyar. Mendengar itu, kakek Ulam langsung berkata kepada Malik, maaf nak, saya masuk dulu sebentar. Malik langsung curiga mungkin kakek ini mau sholat, ucap Malik dalam hati. Mendengar itu Malik langsung bertanya kepada kakek Ulam, apakah kakek mau sholat asyar? Kakek Ulam tersenyum lalu berkata, iya nak, tunggu sebentar ya. Apakah saya boleh ikut sholat dengan kakek? Kata Malik berharap bisa menjalankan sholat berjamaah dengan kakek Ulam. Tentu saja boleh, silakan masuk ya nak. Ajak kakek Ulam masuk ke dalam rumahnya. Setelah selesai sholat mereka melanjutkan obrolan mereka. Tak terasa hari sudah hampir gelap. Malik pun berpamitan dengan kakek Ulam untuk pulang. Di perjalanan pulang, Malik tampak terkesima melihat sikap kakek Ulam. Berbeda jauh dari apa yang dipikirkan oleh warga desa. Waktu pun berlalu, pandangan warga terhadap kakek Ulam masih tidak berubah. Hanya Malik yang mengetahui seperti apa kakek Ulam yang sebenarnya. Sebenarnya Malik belum mengetahui sepenuhnya betapa mulianya kakek Ulam itu. Banyak rahasia yang disimpan oleh kakek Ulam, yang tidak diketahui oleh warga desa.
Sewaktu ketika, kota Juang dan sekitarnya dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Dan desa itu tak luput dari kekeringan, banyak sumur air bersih warga mengering karena panasnya yang begitu ekstrim, dan hujan tak kunjung tiba selama berbulan-bulan. Membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, tanpa disadari mereka, hanya sumur air kakek Ulam yang masih banyak terisi air, bahkan tidak berpengaruh dengan cuaca panas yang sangat ekstrim. Hal ini diketahui langsung oleh Malik, yang ketika itu ia ingin berkunjung lagi ke rumah kakek Ulam, namun saat itu kakek tidak berada di rumah, tampaknya ia masih berada di pasar tradisional. Sebelum kembali pulang, Malik iseng-iseng berjalan mengelilingi rumah kakek Ulam, dan betapa terkejutnya Malik saat menemukan sumur kakek Ulam yang penuh dengan air, tidak terlihat kalau lagi musim kemarau panjang. Yang anehnya, tempat tinggal kakek Ulam sedikit jalan menanjak di dataran tinggi, sedangkan rumah para warga lainnya berada di dataran rendah. Seharusnya sumur kakek Ulam sudah kering duluan daripada sumur warga yang berada di dataran yang rendah. Malik tidak habis pikir, ini sangat di luar nalar gumam Malik. Apakah mungkin kakek Ulam ini sebenarnya adalah seorang wali Allah yang sengaja disembunyikannya dari warga? Pertanyaan itu terus berada di pikiran Malik, sambil melangkahkan kakinya menjauh dari rumah kakek Ulam. Sore hari di pasar tradisional, kakek Ulam sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Ketika hendak pulang, kakek Ulam dipanggil oleh Pak Ardi pemilik kios sayur. Pak Ardi meminta tolong kepada kakek Ulam agar jam 5 pagi untuk memindahkan sayurnya di kiosnya ke mobil, karena jam 6 pagi mobil itu akan keluar kota membawa sayur-sayur Pak Ardi. Kakek Ulam pun menyetujuinya, lalu kakek Ulam pun melanjutkan untuk pulang. Ketika melewati kios Pak Samsul, kakek Ulam dipanggil lagi oleh Pak Samsul. Pak Samsul meminta tolong kakek Ulam untuk memasukkan kelapa tua dari mobil ke dalam kiosnya jam 5 pagi. Sama dengan Pak Ardi, Pak Samsul meminta agar jam 6 pagi semua kelapa sudah selesai dimasukkan. Kakek Ulam pun menyetujui permintaan Pak Samsul, karena kakek Ulam tidak pernah menolak jika ada orang meminta tolong kepadanya. Kakek Ulam pun langsung melangkahkan kakinya pergi meninggalkan pasar menuju ke rumahnya. Keesokan paginya, kakek Ulam sudah pergi ke pasar untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan pekerjaan itu telah diselesaikan tepat waktu oleh kakek Ulam. Yang membuat para pemilik kios itu senang dengan pekerjaan yang telah dikerjakan kakek Ulam dengan tepat waktu. Tak sengaja Pak Ardi dan Pak Samsul bertemu di warung kopi. Mereka mengobrol santai. Ketika melihat kakek Ulam berjalan di depan mereka, Pak Ardi langsung memuji kakek Ulam. "Lihat kakek itu Sul, kerjanya rajin sekali. Tidak rugi aku meminta bantuannya untuk mengangkat sayur-sayurku," kata Pak Ardi. "Betul sekali, tadi pagi saja aku mau minta kakek Ulam memindahkan kelapa tuaku ke kios. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 sudah selesai." "Apa kamu bilang?" Pak Ardi tampak kaget. "Betul, 1 jam sudah selesai kakak itu memindahkan kelapa-kelapaku," ucap Pak Samsul dengan gembira. "Bukan itu maksudku. Soalnya tadi pagi kakek Ulam mengangkut sayurku juga dari jam 5 sampai jam 6 pagi, dan kerjaannya selesai tepat waktu juga," kata Pak Ardi. "Apa? Yang benar kamu Pak Ardi? Terus yang mengangkut kelapa aku siapa?" "Iya benar, aku sendiri yang membantu kakek Ulam tadi pagi," tegas Pak Ardi. Mereka terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang telah terjadi pagi tadi. "Sebaiknya kita mencari kakek Ulanem. Terus kita tanyakan apakah benar kakek itu mengerjakan pekerjaan dengan waktu yang bersamaan," ucap Pak Samsul. Mereka pun mencari kakek Ulam di dalam pasar, namun tidak menemukan keberadaan kakek itu. Berita tentang kejadian aneh tadi pagi langsung menghebohkan seisi pasar, dan berita itu pun sampai ke telinga warga desa, dan juga sampai ke telinga Malik yang lagi bersama warga membersihkan halaman masjid.
Setelah kejadian itu kakek ulam tidak pernah lagi terlihat lagi membuat seisi pasar bertanya-tanya kemanakah kakek ulam itu sampai tidak terlihat lagi di pasar ini. Mendengar kakek ulam tidak terlihat di pasar itu, warga desa pun ikut bertanya-tanya kemana kakek ulam pergi. Rupanya kakek itu sangat sakti juga ya, setelah membuat heboh di pasar kini dia menghilang bak ditelan bumi kata salah seorang warga desa. Betul sekali entah ilmu apa yang dia pakai sahut warga lainnya. Malik yang mendengar itu langsung berdiri dan berkata dengan nada yang agak tinggi. Sudah, jangan berbicara yang bukan-bukan tentang kakek ulam. Apakah kalian tidak menyadarinya, bahwa kakek ulam yang selama ini kalian hina-hina itu sebenarnya bukan orang biasa. Beliau adalah orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah. Apa yang kalian sebutkan kakek ulam itu dukun? Tidak pernah sholat itu semua salah besar, kakek ulam itu bukan dukun, beliau adalah orang yang taat dalam beribadah, saya sudah bertemu langsung dengan kakek ulam di kediamannya. Kami banyak mengobrol dari A sampai Z bahkan saya ikut sholat berjamaah dengan beliau, asal kalian tahu, kakek ulam selalu ini mendoakan desa ini agar dijauhkan dari segala mara bahaya di setiap sholatnya. Satu lagi, di saat kita kesulitan dengan air bersih karena kemarau yang telah mengeringkan seluruh sumur kita, sumur kakek ulam sampai hari ini airnya sangat berlimpah, saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Setelah mendengarkan ucapan dari Malik seluruh warga terdiam dan tertunduk. Mereka merasa berdosa karena selama ini telah memperlakukan kakek ulam dengan tidak baik, sebaiknya kita meminta maaf kepada kakek ulam. Akhirnya ditemani Malik semua warga berjalan menuju ke kediaman kakek ulam. Sesampainya di rumah kakek ulam, Malik langsung mengucapkan salam kepada kakek ulanem. Tetapi tidak ada jawaban, sudah 3 kali Malik mengucapkan salam tetapi tidak ada jawaban. Biasanya kakek ulam dengan cepat menjawab salam, tapi kenapa sekarang tidak ada jawaban sama sekali? Padahal sepatu yang sering digunakan kakek ulanem untuk pergi ke pasar masih ada di depan pintu. Malik akhirnya menyadari. Ada keanehan di sekitar rumah kakek ulam, suasana di sekitar rumah sangat hening, tidak ada satupun suara binatang yang berbunyi biasanya di sekitaran rumah kakek ulam sangat ramai dengan suara burung-burung dan binatang lainnya. Menyadari itu, Malik langsung membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kakek ulanem. Betapa terkejutnya Malik melihat kakek ulam telah terbaring di tempat tidurnya dengan tangan seperti orang lagi es bolat, terlihat senyuman di wajah kakek ulam dengan wajah yang memancarkan cahaya. Seketika Malik menangis dengan kencang, mendengar suara tangisan di dalam rumah, semua warga langsung masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan Malik. Setelah menemukan Malik, mereka bertanya ada apa Malik? Apa yang telah terjadi? Malik membalikan badannya dengan wajah penuh dengan air mata yang membasahi pipinya. Lalu Malik berkata, kakek ulam telah berpulang meninggalkan kita, sepertinya rahasianya telah terungkap, maka beliau kembali ke sisinya. Mendengar ucapan Malik, sontak semua warga langsung menangis sedih. Mereka baru sadar bahwa di desa mereka ada seorang wali Allah yang menjaga mereka dan mendoakan mereka. Akhirnya mereka memandikan jasad kakek ulam, lalu mengkebumikan tepat di samping sumur yang tidak pernah kering itu, dan tempat kakek ulam dikeramatkan oleh semua warga desa.